Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alisidqi wal wafa. Ikhwah fillah, shaimin shaimah, keluarga NHV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kata yang paling ditakuti manusia, kematian. Yang menarik, Rasulullah SAW menyatakan, Akfiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat kelezatan. Apakah penghancur kelezatan tersebut? Al-maut, kematian. Di tempat yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa kafa bil mauti wa'idha. Cukup sebenarnya kematian itu menjadi pengingat diri kita. Yang menarik untuk direnungkan, jika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengingat, memperbanyak ingatan kita akan kematian. Dan Rasul juga menegaskan kepada kita bahwa cukup kematian itu menjadi pengingat bagi diri kita. Pertanyaan yang paling penting adalah, apakah sebenarnya kematian tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185 menjelaskan hakikat kematian dengan cara yang menarik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri, setiap nyawa, setiap insan merasakan kematian. Seringkali kata dha'iqatun sebagai kunci dari penggalan kalimat dalam surat Ali Imran ayat 185 ini diterjemahkan dengan kata merasakan kematian. Setiap diri akan merasakan kematian. Terjemah ini tidak sepenuhnya salah, akan tetapi kita akan kehilangan beberapa makna implisit yang menarik sebenarnya ketika kita hanya menerjemahkan dengan kata merasakan. Kata dha'iqah sebenarnya adalah berasal dari kata dhaqa yang artinya merasakan, to taste something. Dha'iqah dalam bahasa Arab sebenarnya adalah isim fa'il, kata benda pelaku. Sementara dha'iqah ketika diterjemahkan dengan makna merasakan, sebenarnya dia beralih menjadi kata kerja. Dhaqa terjemahannya adalah merasakan. Sementara dha'iqah terjemahannya mestinya haluslah seseorang yang merasakan. Isim fa'il adalah sebuah kata yang menunjukkan bahwa orang tersebut terus-menerus melakukan sesuatu. Saya ambil contoh untuk mempermudah. Penyanyi adalah isim fa'il. Menyanyi adalah fi'il atau kata kerja. Perbedaannya sungguh sangat kuat sekali. Menyanyi adalah sebuah aktivitas yang tidak dilakukan secara rutin, sementara penyanyi adalah seseorang yang memiliki profesi menyanyi, yang kegiatan menyanyinya tidak ditentukan oleh waktu dan hari. Sementara yang menarik untuk kita renungkan, ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri dha'iqatul maut. Maka maknanya sebenarnya di dalam kata ini, setiap diri sudah dan terus-menerus merasakan kematian. Pertanyaannya adalah, kapan saya merasakan kematian? Padahal saya belum diambil nyawanya oleh malaikat. Padahal saya belum menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih tinggal di dunia. Yang menarik adalah, kata kematian itu di dalam tradisi keagamaan kita disinonimkan dengan salah satu kata yang dijelaskan oleh doa-doa kita menjelang tidur dan bangun tidur. Misalnya, doa ketika kita akan tidur adalah berbunyi, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku tidur, dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu juga aku tidur.
Kalimat aku tidur sebenarnya adalah terjemahan dari kata amutu yang secara literal mestinya diterjemahkan dengan aku mati. Karena itu dalam agama, tidur dan mati adalah dua hal yang memiliki kemiripan amat sangat. Karena itu sahabat Umar bin Khattab menyatakan an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Karena itu Allah sebenarnya telah memberikan kepada kita a taste of death. Rasa dari kematian itu, yakni apa? Setiap kita tidur, sesungguhnya kita merasakan kematian. Yang menarik adalah, begitu kita merasakan terus-menerus, karena tidak ada satu orang pun manusia yang tidak tidur. Setiap tidur sebenarnya kita merasakan kematian. Dan seperti itulah nanti akan terjadi kematian. Akan tetapi, anehnya, begitu kita telah merasakan kematian dalam bentuk tidur, orang lupa bahwa sebenarnya kita telah merasakan kematian. Karena itu para ulama menyatakan bahwa setiap tarikan nafas kita bahkan sesungguhnya adalah rasa kematian. Ya, every breath, setiap tarikan nafas kita adalah one small taste of death, adalah rasa kecil dari kematian itu sendiri. Karena itu menarik untuk kita renungkan bahwa sesungguhnya Allah memberikan inspirasi pada kita agar kita dekat dengan kematian, agar kita tidak jauh dari kematian. Karena kematian sudah kita alami. Kita hanya tinggal menunggu kematian paling besar. Saat roh kita benar-benar tidak hanya digenggam oleh Allah, tapi dilepaskan dari tubuh kita yang kita sebut dari kematian. Karena itu, jika kematian telah kita rasakan terus-menerus, maka sebenarnya bukan kematian yang kita takutkan. Akan tetapi, apakah yang terjadi setelah kematian itu? Karena itu lanjutan ayat ini menjelaskan subhanallah. Kalau kita bertanya kemudian apakah fungsi dari kematian itu sendiri? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah hendak menyempurnakan pahalanya. Sesungguhnya Allah hendak menyempurnakan pahalanya dengan cara mematikan manusia, dengan cara mematikan dan mewafatkan manusia. Subhanallah, kematian justru digambarkan di dalam Al-Quran sebagai cara untuk menyempurnakan balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melakukan amal ibadah di dunia ini. Adanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.